Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan laporan orientasi P3K yang bertema peningkatan efektivitas penyelidikan epidemiologi DBD di wilayah kerja Puskesmas Kedaton. Perkenalkan, nama saya Farikah, anggota golongan 5 Angkatan 2 Bela Negara Kabupaten Cirebon tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana aksi P3K pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Latar belakang kegiatan penyelidikan epidemiologi adalah kegiatan pencarian penderita demam berdarah dengue dan pemeriksaan jentik di tempat tinggal penderita di rumah atau penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Kegiatan ini berupaya dalam pencegahan dan pengendalian kasus demam berdarah dengue. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Cirebon Januari sampai Desember tahun 2024 mencapai 1.687 kasus. Jumlah ini meningkat 100% lebih dibandingkan tahun 2023 yang hanya 728 kasus. Dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai bulan Maret, kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Kedaton hanya 30 kasus demam berdarah. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki maksud diantaranya 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan umum dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus dari rencana aksi yang dibuat adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien atau masyarakat yang datang berobat. 2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai cara pengendalian demam berdarah dengue. 3. Meningkatkan angka cakupan bebas jentik dengan pemantauan jentik berkala. 4. Menurunkan angka kesakitan akibat demam berdarah dengue. 5. Mengetahui penularan dan penyebaran demam berdarah dengue di wilayah tempat tinggal penderita. Visi pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dari adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Visi mewujudkan Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan indikatornya adalah angka harapan hidup. Tugas pokok dan fungsi perawat terampil sesuai Permenpan Nomor 35 Tahun 2019. Di antaranya 1. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. 4. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk pencegahan risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. 5. Memberikan oksigenasi sederhana. 6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana dan kritikal. 7. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. 8. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. 9. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. 10. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. 11. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas. 12. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. 13. Melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. 14. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, atau post-operasi. 15. Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. 16. Memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. 17. Melakukan perawatan luka. 18. Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Rencana aksi kerja P3K. Kegiatan 1. Melaksanakan asuhan keperawatan. Tujuan kerja melakukan pemeriksaan terhadap pasien atau masyarakat yang datang berobat. Indikator pencapaian membuat laporan asuhan keperawatan dengan target 100%. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan evaluasi setiap 1 bulan sekali. 2. Sosialisasi PSN. Tujuan kinerja memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai cara pengendalian demam berdarah dengue. Indikator pencapaian masyarakat memahami mengenai keterampilan pengendalian demam berdarah dengue dengan target 100%. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan evaluasi setiap 6 bulan sekali. 3. Monitoring PSN. Tujuan kinerja meningkatkan angka cakupan bebas jentik dengan pemantauan jentik berkala. Indikator pencapaian angka bebas jentik lebih dari 95%. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dilaksanakan evaluasi setiap 1 bulan sekali. 4. Upaya 3M+. Tujuan kinerja menurunkan angka kesakitan akibat demam berdarah dengue. Indikator pencapaian jumlah kasus kurang dari 1/100.000 penduduk. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029 dan dievaluasi setiap 6 bulan sekali. 5. Penyelidikan epidemiologi atau PE.
Tujuan kinerja mengetahui penularan dan penyebaran demam berdarah dengue di wilayah tempat tinggal penderita. Indikator pencapaian penyuluhan, pemeriksaan jentik nyamuk, pemberian abate dengan target 100%. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029 dengan evaluasi setiap 1 bulan sekali. Kesimpulan 1. P3K yang baru saja diangkat diharapkan mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Dalam rencana aksi ini, peserta orientasi memiliki 5 jenis kegiatan dalam matrik rencana aksi yang dilaksanakan dan dimonitoring secara berkala selama menjadi ASN P3K.